Baik, untuk penjelasan tentang pendidikan kesehatan kali ini, saya mengambil topik tentang leukemia. Leukemia adalah jenis kanker darah yang bermula dari sel-sel pembentuk darah di sumsum tulang dan jaringan limfoid. Terdapat beberapa jenis leukemia, tetapi secara umum penyakit ini dibagi menjadi dua kelompok utama, leukemia mieloid (LME) dan leukemia limfositik (LLE). Masing-masing dapat bersifat akut atau kronis. Penyebab dan faktor risikonya, yang pertama mutasi genetik. Perubahan genetik pada sel-sel pembentuk darah dapat menyebabkan pertumbuhan tidak terkendali dan pembentukan sel-sel leukemia. Yang kedua, faktor lingkungan. Paparan zat-zat berbahaya seperti benzene, radiasi tinggi, dan beberapa agen kimia industri dapat meningkatkan risiko leukemia. Yang ketiga, keturunan. Faktor genetik dapat memainkan peran dan ada beberapa jenis leukemia yang lebih cenderung terjadi pada keluarga dengan riwayat penyakit ini. Berikut tanda dan gejalanya. Yang pertama, kelelahan berlebihan. Penderita sering mengalami kelelahan yang tidak wajar dan kehilangan energi. Yang kedua, infeksi dan demam. Gangguan pada produksi sel darah putih dapat meningkatkan risiko infeksi. Yang ketiga, anemia. Penurunan jumlah sel darah merah dapat menyebabkan kelemahan, pucat, dan sesak napas. Yang keempat, peningkatan risiko perdarahan. Kurangnya trombosit dapat menyebabkan perdarahan gusi, mudah memar, atau hidung berdarah. Yang kelima, nyeri tulang dan sendi. Sel leukemia dapat mengumpul di tulang, menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Lalu metode diagnosis. Yang pertama, tes darah. Pemeriksaan jenis dan jumlah sel darah untuk mendeteksi kelainan. Yang kedua, biopsi sumsum tulang. Pengambilan sampel sumsum tulang untuk pemeriksaan mikroskopis. Yang ketiga, pemeriksaan imunofenotip, yaitu menganalisis jenis sel leukemia menggunakan metode imunologi. Lalu cara pengobatan, yang pertama kemoterapi. Penggunaan obat-obatan khusus untuk membunuh sel kanker atau menghentikan pertumbuhannya. Yang kedua, terapi targeted, yaitu mengincar molekul tertentu yang terlibat dalam pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga, terapi radiasi. Penggunaan sinar tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Yang keempat, transplantasi sumsum tulang. Penggantian sumsum tulang yang rusak dengan yang sehat. Prognosis. Prognosis leukemia bervariasi tergantung pada jenis, tingkat keparahan, dan respon terhadap pengobatan. Terapi intensif dan perawatan yang tepat dapat meningkatkan peluang pemulihan. Lalu dampak psikososial. Leukemia dapat berdampak pada kesejahteraan emosional, sosial, dan psikologis penderita. Dukungan keluarga, dukungan psikologis, dan integrasi dukungan sosial menjadi kunci selama perjalanan pengobatan. Penting untuk bekerja sama dengan tim perawatan kesehatan dan memahami bahwa setiap kasus leukemia unik, memerlukan pendekatan perawatan yang disesuaikan. Baik, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.